Baik, sebelumnya saya buka dengan salam pembuka. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasedam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman, di sini izinkan saya untuk sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niweni Savitri. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram atau biasa dikenal dengan Universitas STTL Mataram. Saya mengambil jurusan Prodi D3 Kesehatan Lingkungan atau Kesling, NIM 219.02018. Oke, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai STBM dan 5 pilar STBM. Sebelumnya saya izin untuk membuka masker karena kita masih di musim pandemi. Jadi kita sama-sama untuk saling menghormati dan menjaga. Baik, dan mematuhi protokol kesehatan tetap karena kesehatan kita yang utama. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Lanjut ke pembahasan pokoknya, di mana STBM ini memiliki 5 pilar. Ini sebelumnya ini data diri saya mulai dari nama, prodi, dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Baik, saya izin untuk mengecilkan layarnya. Di sini ada gambar ekosistem seperti itu atau globe. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang, sebelumnya kita harus tahu dulu STBM itu apa. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu STBM, apa yang dimaksud dengan STBM. Baik, STBM adalah kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat, di mana STBM ini adalah suatu pendekatan atau perilaku untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM ini memiliki 5 pilar yang harus diterapkan dan dimiliki dalam pemberdayaan masyarakat. Di mana kita harus tahu 5 pilar STBM itu yaitu ada 5. Yang pertama yaitu stop BABS atau buang air besar sembarangan. Yang kedua CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kelima, poin yang kelima, pengelolaan air limbah cair rumah tangga. Baik, sudah bisa dilihat di slide di samping saya, sudah sesuai dengan pembagian 5 pilar STBM tadi. Akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari stop BABS, CTPS, pengelolaan air minum, makanan rumah tangga, terus pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah cair rumah tangga. Baik, langsung saja yang ke pertama yaitu tentang poin 1 atau pilar yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan, di mana membuang air besar sembarangan ini pada saat ini pun masih ada, mungkin hanya beberapa, tapi masih kebanyakan masih melakukan buang air besar sembarangan. Dimana kita kita ketahui bahwa membuang air besar sembarangan ini adalah satu perilaku buruk yang dapat menjadi sumber pencemar bagi lingkungan. Dimana membuang air besar sembarangan ini atau feses kita sendiri ke lingkungan dapat selain merugikan lingkungan juga dapat merugikan orang sekitar kita.
ataupun diri kita sendiri. Jadi perilaku membuang air besar sembarangan ini sangat salah. Kenapa saya bilang salah? Karena ini bisa menimbulkan berbagai masalah di dalam kehidupan gitu, terutamanya bagi lingkungan kita. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi buang air besar sembarangan ini, yaitu yang pertama pengetahuan. Tingkat pengetahuan ini sangat berpengaruh untuk dalam perilaku buang air besar sembarangan ini. Terus yang kedua pendidikan juga, karena semakin tingginya pendidikan maka cara berpikir mereka itu semakin luas seperti itu. Jadi mereka itu lebih cara berpikirnya itu lebih lebih memikirkan akibat ke depan yang dibuahkan dari BABS ini. Jadi mereka sudah tahu bahwa perilaku BABS ini sangat tidak patut dilakukan karena menimbulkan banyak stigma atau permasalahan bagi lingkungan kita sendiri sebagai pencemaran lingkungan seperti itu. Terus ada juga karena faktor sosial ekonomi, di mana di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang terkendala ekonomi, di mana mereka tidak mempunyai biaya untuk membangun fasilitas untuk tempat buang air besar atau toilet, WC dan sebagainya. Nah, mereka tidak mempunyai uang atau biaya untuk membangun fasilitas tersebut, sehingga mereka terpaksa untuk buang air besar sembarangan di sungai, kebun dan persawahan atau tempat lainnya. Terus faktor selanjutnya yang mempengaruhinya adalah geografis, di mana letak rumah mereka atau rumah masyarakat ini jauh dari akses mobilitas dan jauh dari jangkauan, sehingga mereka itu harus mau tidak mau harus buang air besar sembarangan di sungai dan sebagainya. Terus faktor selanjutnya yaitu kebiasaan, karena kebiasaan yang buruk yang sering dilakukan seperti buang air besar sembarangan secara terus menerus dilakukan, timbullah rasa kenyamanan, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditolerin, tidak bisa diubah kembali seperti itu. Bisa, tapi hanya beberapa persen yang bisa gitu. Kemungkinan agak sulit, makanya harus kita lakukan pemicuan secara berkala terus menerus seperti itu. Tidak boleh hanya satu kali seperti itu. Itu tidak akan membuat suatu perubahan pada si pelaku BABS ini seperti itu. Baik, selanjutnya ada gambar pada slide di sebelah saya ini, di mana ini menunjukkan ada gambar-gambar. Yang pertama gambar silang, seseorang yang buang air besar sembarangan di di belakang semak, bersembunyi di belakang semak. Itu contoh yang salah, itu contoh BABS yang sangat-sangat tidak benar gitu, masih kurang diperhatikan gitu. Terus yang di bawah ada yang masih BABS di kebun, buang air besar sembarangan di sungai. Itu adalah salah satu perilaku atau kebiasaan yang salah seperti itu. Jadi kita harus merubah suatu kebiasaan tersebut agar tidak menjadi menjadi kebiasaan kita untuk kedepannya gitu, tetap seperti itu. Padahal kita tahu bukan kita melarang seseorang untuk buang air besar sembarangan gitu, bukan. Tapi dari peneliti yang mengatakan bahwa feses dari manusia ataupun makhluk lainnya, jika manusia ini terinfeksi, misalnya ada seseorang yang mengidap penyakit TBC, lalu seseorang itu buang air besar sembarangan. Nah, fesesnya itu, feses atau biasa disebut dengan kotorannya itu atau tainya itu dihinggapi oleh lalat, sehingga lalat tersebut terinfeksi dari virus TBC tersebut. Nah, kemudian lalat ini hinggap di makanan yang akan kita konsumsi.
tanpa sengaja kita makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah terkontaminasi dengan virus dan bakteri, sehingga kemungkinan besar tubuh kita akan mengalami gejala-gejala penyakit yang tertentu dari akibat virus yang dibawa oleh lalat tadi ke makanan kita, seperti itu. Jadi perilaku BABS ini bukan hanya merugikan lingkungan, terus orang di sekitar kita, tapi juga merugikan dan mengancam kesehatan kita sendiri, karena kita tidak tahu penyakit itu datang dari berbagai arah, dari bermacam cara, seperti itu. Tanpa kita sadari hal yang kecil membuat kita suatu hal yang kecil yang tidak terbayangkan oleh kita itu ternyata bisa menjadi dan menimbulkan suatu masalah yang besar, seperti itu. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang biasa membuang air besar sembarangan untuk detik ini juga untuk merubah dirinya, menumbuhkan kesadaran pada dirinya untuk biasakan diri membuang air besar di toilet atau WC, karena di situ kita sebagai pelaku dari tindakan membuang air besar sembarangan itu. Jika kita membuang melakukan ABS di WC dan toilet, maka itu kita sudah melakukan suatu peningkatan bahwa kita mengurangi akibat dari pencemaran lingkungan, seperti itu. Dan itu kan sudah ada di WC dan toilet, sudah ada bak penampungnya dan bisa dikelola lebih lanjut, seperti itu. Jadi tidak terlalu membahayakan lingkungan dan orang sekitar, seperti itu. Terus selanjutnya, jika teman-teman yang nonton video ini menemukan seperti yang saya jelaskan tadi, BABS, ada seseorang yang buang air besar sembarangan, terus ada yang buang sampah juga. Nah, di sini contohnya seperti gambar di samping. Ada seorang bapak yang lagi BABS sembarangan di sungai. Lalu dia melihat seorang ibu yang buang sampah di sungai. Lalu dia ingin menegur seorang ibu ini. "Woi, jangan buang sampah di sungai." Dia mengatakan itu kepada ibu itu. Lalu ibu itu menjawab, "Nah, lu sendiri ngapain?" Seperti itu. Jadi mereka tanpa disadari, si bapak yang menegur ibu ini juga menjadi pelaku dari pencemaran tersebut, seperti itu. Jadi sebelum kita menegur orang lain atau mengasih tahu orang lain, kita harus lihat dulu diri kita harus menumbuhkan kesadaran pada diri kita dulu bahwa diri kita ini sudah sudah sadar bahwa buang air besar dan sembarangan itu salah satu sumber pencemar bagi lingkungan, seperti itu. Jadi kita harus mulai menumbuhkan pada diri kita dulu, menyadarkan diri kita dulu, baru kita menegur seseorang, seperti mengasih tahu atau memberitahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik, kebiasaan yang mereka lakukan itu tidak baik dan itu harus dirubah, seperti itu. Jadi ibu bapak atau teman-teman sekalian, kebiasaan yang buruk saat ini yang seperti saya jelaskan tadi, jika ada yang masih melakukannya, mari kita bersama-sama untuk merubah diri kita ke yang lebih baik lagi. Ubah kebiasaan buruk kita menjadi suatu kebiasaan yang baik dan bisa ikut andil dalam menjaga lingkungan kita dari zat pencemar, seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua, mencuci tangan pakai sabun atau CTPS, di mana di sini dalam gambar sudah ada tangan yang kotor lalu dicuci menggunakan sabun dan air mengalir, di mana mencuci tangan ini menggunakan sabun ini bertujuan untuk yang pertama mencegah penularan penyakit, yang kedua membunuh bakteri dan virus di tangan,
Yang ketiga, membersihkan dan menjaga kesehatan dan kesterilan tangan. Dimana mencuci tangan ini sangat perlu karena tangan ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memegang barang-barang atau makanan di sekitar kita, yang ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi tangan ini adalah pusat tempat perkembangan bakteri yang paling besar, kuman yang paling besar menurut saya. Jadi kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan sabun agar bakteri dan kuman yang ada di tangan kita ini mati atau musnah seperti itu. Jadi tangan kita tetap dalam keadaan steril, bersih dan sehat, sehingga makanan atau benda yang kita sentuh, makanan yang kita makan saat dalam keadaan tangan bersih dan steril akan akan membuat kita itu tambah sehat gitu, karena tidak ada suatu bakteri yang ikut ke dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh kita yang dapat membuat penularan suatu penyakit gitu. Baik, selanjutnya poin pilar STBM yang ketiga yaitu pengelolaan sampah rumah tangga, yang dimana kita tahu sampah ini adalah salah satu sumber terbesar masalah dunia yang menjadi perbincangan dunia, karena semakin banyaknya penduduk atau masyarakat, maka sampah ini semakin banyak lagi dihasilkan perharinya seperti itu. Dan ini belum bisa, sampah ini adalah salah satu masalah yang belum bisa diatasi secara tuntas seperti itu. Karena kita tahu sampah ini berdampingan dengan kehidupan kita, karena setiap hari kita itu menghasilkan sampah dari aktivitas, baik itu aktivitas rumah tangga, perkantoran, pekerjaan dan lain-lainnya, serta makanan. Kita tetap akan menghasilkan sampah seperti itu. Jadi sampah ini perlu kita perhatikan bahwa akibat dari kita salah dalam proses pengelolaan sampah atau buang sampah sembarang atau itu dapat menimbulkan suatu masalah seperti itu. Dimana kita tahu sampah adalah salah satu sumber masalah terbesar yang perlu diperhatikan, karena sebagian besar sampah tidak dikelola dengan baik dari segi pembuangan, pemilahan, dan juga sampah bisa menjadi sumber penyakit jika dalam jumlah banyak dibuang sembarangan seperti di perairan, maka kemungkinan besar sampah tersebut akan mengakibatkan banjir dan merusak lingkungan sekitar serta menimbulkan sebuah kerugian. Mungkin selama ini teman-teman di rumah juga pernah merasa buang sampahnya sembarangan gitu, misalnya pernah buang sampah sembarangan, terus teman-teman berpikir itu kan sampahnya cuma sedikit gitu, tapi teman-teman tidak menyadari bahwa sedikit itu lama-lama akan menjadi bukit dan itu akan menjadi suatu masalah yang besar ke depannya seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kita juga harus pintar dalam mengolah, dalam memilah sampah ini agar sampah ini tidak menjadi masalah terbesar kita ke depannya seperti itu. Dan saya membahas tentang pengolahan sampah, di mana jika kita ingin mengelola sampah ini bisa melakukan 3R. Yang pertama, reuse, di mana reuse ini menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama dan fungsi lainnya. Terus yang kedua adalah reduce, di mana mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, atau seperti contohnya kalau belanja biasanya kita menggunakan kantong plastik. Sekarang penggunaan kantong plastik harus diganti dengan misalnya membawa tas belanjaan dari rumah seperti itu. Jadi kita tanpa tidak langsung kita sudah mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah, terutama dari sampah plastik, karena sampah yang terbesar yang selama ini yang masih sulit diatasi yaitu sampah plastik atau anorganik seperti itu. Baik, selanjutnya ada recycle, di mana recycle ini adalah mengolah kembali atau daur ulang suatu barang menjadi suatu produk yang baru dan memiliki nilai
memiliki nilai. Misalnya membuat misalnya dari sampah botol bekas bisa dibuat menjadi pot bunga, kanvas bunga dengan em, membuat semenarik mungkin. Itu bisa membuat suatu nilai dan menimbulkan harga gitu. Jadi harga dari sebuah nilai barang tersebut gitu. Jadi bisa dijual kembali seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman di sini kan seperti gambar ada tumpukan sampah. Sampah ini adalah hasil yang dari aktivitas yang kita lakukan gitu, yang tidak pernah kita urus seperti itu, tidak pernah kita respect terhadap sampah ini gitu. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kedepannya sampah ini adalah sumber masalah terbesarnya. Karena dimana jika ada sampah, di situ juga akan ada perkembangbiakan vektor seperti itu. Vektor ini juga menjadi salah satu salah satu pembawa penyakit seperti itu. Jadi jangan salah, sampah yang kita biarkan menumpuk terlalu lama itu bisa menjadi sarang vektor, yaitu bagi vektor pembawa penyakit, contohnya tikus, nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain sebagainya, yang akan menimbulkan suatu penularan penyakit bagi kita manusia jika terinfeksi vektor tersebut seperti itu. Jadi sebelum kita membuang sampah pada tempatnya, kita harus melakukan pemilahan terlebih dahulu antara sampah organik dan anorganik, antara sampah anorganik dan organik. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Tapi sebelum membuang sampah, maka terlebih dahulu dilakukan sebuah proses pemilahan antara sampah organik dan anorganik, seperti yang tertera, tulisan yang tertera, penjelasan yang tertera di slide sebelah saya ini. Pengelolaan sampah yang dihasilkan tersebut. Jadi kita sebelum membuang, kita harus memilah. Jadi teman-teman, mulai sekarang stop, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita sama-sama kelola sampah ini dengan baik, mulai dari proses pemilahannya sampai ke pembuangan akhirnya seperti itu. Karena sampah ini adalah masalah terbesar bagi dunia seperti itu, teman-teman. Ini kebiasaan suatu yang buruk juga, teman-teman. Baik, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pilar keempat, yaitu pengelolaan makanan dan air minum rumah tangga, di mana pengelolaan air minum dan makan rumah tangga meliputi proses pengelolaan, penyimpanan, pemanfaatan air minum dan air yang digunakan. Terus meliputi prinsip higien dan sanitasi pangan. Yang pertama, kalau untuk makanan, yaitu pemilihan bahan makanan dari bahan baku serta yang digunakan harus benar-benar bersih, steril, dan bagus. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Tempat menyimpan makanan ini harus sesuai dengan suhunya, temperaturnya yang sudah sesuai dengan standar higien sanitasi yang harus digunakan. Terus yang ketiga, pengelolaan makanan mulai dari pembuatan harus benar-benar bersih, steril, terus higienis. Terus yang keempat, penyimpanan makanan jadi harus sesuai suhunya, harus teratur seperti itu. Yang kelima, pengangkutan makanan, yaitu pemindahan untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ke tempat sepertinya harus saat pemindahan harus dalam keadaan tertutup dan steril seperti itu, agar tidak ada kuman atau kontaminasi lain pada makanan tersebut seperti itu. Yang keenam, penyajian makanan. Penyajian makanan atau penjamah harus dalam keadaan bersih, steril juga, karena penyajian makanan ini juga salah satu proses terakhir dari seluruh proses dari pengolahan makanan tersebut seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan mulai dari
pemilihan bahan sampai ke penyajian, pengolahan sampai ke penyajian, seperti itu. Benar-benar steril agar kita selalu dalam keadaan sehat. Makanan yang kita konsumsi itu selalu menjadi energi bagi tubuh kita gitu, bukan malah menjadi penyakit, seperti itu. Terus minuman, dimana kita tahu bahwa minuman sedang ada memiliki syarat untuk izin dan sanitasi untuk air minum, yaitu yang pertama lolos uji secara fisik. Secara fisik yang dimaksud yaitu dari bau, warna, terus bau, warna, serta bau, warna, serta mungkin itu aja yang saya tahu, bau, warna, terus apa lagi ya kalau kita bukan, kita harus melihat ya, mulai dari cuman itu aja setahu saya. Kalau secara fisik kita harus lihat mulai dari bau, warna air, apakah berbau atau tidak, warnanya seperti apa, keruhkah atau jernihkah. Karena jika air yang bersih warnanya akan jernih dan tidak berbau. Terus yang kedua, lolos uji bebas kandungan secara kimia. Air minum yang sehat yaitu air minum yang bebas dari kandungan zat kimia, terus zat besi dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, secara biologi. Secara biologi yang dimaksud yaitu adalah air minum yang tidak terkandung sebuah mikroorganisme atau hewan sejenisnya, seperti itu, yang dapat merusak higien, sanitasi, dan kesterilan air minum tersebut, seperti itu. Baik, karena kalau makanan dan minuman tidak diolah secara baik, maka makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan berubah menjadi suatu energi, malah bukan berubah menjadi energi, tapi malah menjadi suatu penyakit jika diolah secara secara tidak baik, seperti itu. Baik, selanjutnya ada poin pilar STBM yang kelima, yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Dimana teman-teman semua pasti udah tahu pengelolaan limbah cair rumah tangga yang saya maksud, seperti contohnya bekas air dari dapur, cucian piring dan lain-lain, bekas dari kamar mandi, bekas mandi dan lain-lain, bekas cuci baju, deterjen dan lain-lain. Itu adalah yang dimaksud dengan limbah cair rumah tangga. Limbah cair dari sisa aktivitas rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke lingkungan, maka akibatnya akan fatal karena dapat menjadi sumber pencemar di lingkungan, terutama ekosistem. Pembuangan sampah atau ke saluran air sungai tanpa diolah terlebih dahulu, maka sisa limbah cair buangan dan aktivitas rumah tangga bisa merusak ekosistem sungai. Contohnya, membuat banyak makhluk hidup yang ada di sungai keracunan zat kimia dan yang terkandung di dalam limbah cair tersebut. Contohnya seperti ikan yang tadi, help me, lihat aku. Ikan tersebut sudah terkontaminasi dengan limbah cair tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belum mempunyai penampungan atau tempat pembuangan limbah cair, mari kita sama-sama jangan sampai kita membuang langsung limbah cair ke lingkungan, karena kita tidak tahu seberapa besarnya limbah cair ini akan merugikan bagi ekosistem dan lingkungan serta kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Baik, alangkah baiknya pengelolaan limbah cair rumah tangga tersebut memiliki sebuah penampungan limbah cair seperti IPAL
seperti yang ada di gambar slide. Ini adalah IPAL, di mana ini adalah struktur pembangunan IPAL yang ada di tanda panah yang merah. Di samping adalah IPAL-nya. Ini adalah skema rumah penduduk, yaitu dalam satu wilayah memiliki satu buah penampungan IPAL. Jadi semua mengalirkan limbah cairnya ke IPAL tersebut. Jadi ini mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti itu. Kita mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Di mana IPAL ini, sebelumnya saya jelaskan apa yang dimaksud IPAL. Mungkin teman-teman masih bingung ya. IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah ini adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain dan mengurangi dampak pencemar, seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh mengurangi dampak pencemar bagi lingkungan dan sekitar kita, seperti itu. Karena dimana kita tahu bahwa zat kimia yang terkandung di dalam limbah cair ini sangat berbahaya bagi keseimbangan ekosistem dan alam, seperti itu. Jadi mulai sekarang mari menabung dan mengusahakan untuk membuat penampungan limbah cair atau IPAL, seperti itu, agar kedepannya kita semua bisa menjadi salah satu mendukung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem kita agar tetap seimbang dan tidak tercemar, seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Tapi sebelum saya tutup video ini, di sini saya ingin memberikan pesan kepada kita semua, termasuk saya dan teman-teman semua di luar sana. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan serta keseimbangan ekosistem di kehidupan ini, maka kita memiliki peran yang penting. Teman-teman semua memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan, karena kita selalu berdampingan dengan alam dan lingkungan serta ekosistem. Karena suatu kesalahan atau kebiasaan kita yang buruk di dalam suatu masyarakat atau lingkungan bisa sangat merugikan banyak pihak, baik secara sosial, ekonomi, serta diri sendiri serta fisik, seperti itu. Karena akibat dari kebiasaan yang buruk seperti membuang air besar tadi yang saya jelaskan, terus membuang sampah sembarangan, sampah tidak dikelola dengan baik, terus pembuangan limbah cair tanpa diolah langsung dibuang ke lingkungan, semua itu dapat menimbulkan suatu kerugian dan masalah yang paling fatal untuk diri sendiri, orang sekitar, dan yang paling besar yaitu gangguan bagi kesehatan kita, terutama dalam penyebaran suatu penyakit. Jadi mari teman-teman mulailah membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat, jauh dari suatu sumber pencemar, karena kesehatan itu lebih mahal dan lebih penting dari segala-galanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya harap dengan adanya video edukasi ini, kita semua, teman-teman saya, masyarakat, dan orang sekitar kita bisa kita lindungi walaupun dalam hal terkecil sekalipun, karena hal yang kecil yang kita anggap kecil itu efeknya sangat besar sekali, seperti itu teman-teman. Jadi tetap sayangi diri Anda, keluarga Anda, orang sekitar Anda, dan cintai lingkungan Anda. Karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat
adalah lingkungan yang akan menjamin masa depan kita bersama. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya atau edukasi dari saya mengenai tentang 5 pilar STBM tadi, mulai dari stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, terus pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Baik, semoga dengan video ini, dengan edukasi ini, kita semua bisa mendapatkan manfaat atau wawasan yang lebih yang lebih baik lagi. Dan semoga dari video ini teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat, dapat ada sesuatu hal yang bisa dipetik dari video ini untuk kelangsungan kehidupan kita ke depannya ke jenjang yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Saya akhiri dengan saya tutup dengan Parama Santi dan Purwaka Mantram. Om Santi 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 Om. Baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video ini agar teman-teman kita semua dan kita semua bisa menjaga lingkungan dan merubah kebiasaan buruk kita menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk masa depan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah. Oke guys, jangan lupa ditonton, dipantengin terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe and share video ini karena video ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kalian harus nonton, semuanya harus nonton, oke? Dan jangan lupa kalian juga harus share serta